Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wawade Andini. Saya dari kelas 5 ISPI. Di sini saya akan membahas materi studi kawasan dunia Islam 2 yang berjudul Sejarah Islam di Subkawasan Indochina. Buku ini karya oleh dosen saya sendiri, yaitu Dr. Asep Ahmad Hidayat MAG. Oke, di sini saya mengambil tema tentang teori masuknya Islam di Indochina. Pertama-tama, di dalam buku ini sudah dijelaskan ada sebuah Indochina atau yang sering kita sebut semenanjung Indochina, Indochinese Peninsula, yaitu adalah wilayah daratan atau semenanjung besar di kawasan Asia Tenggara karena berada di timur India dan selatan Tiongkok. Budaya Indochina sangat erat dengan budaya Tiongkok dan India. Namun negara Vietnam dan misalnya menunjukkan pengaruh Tiongkok karena memang wilayah ini pernah merupakan bagian dari dinasti Tiongkok. Untuk pertama kali istilah pemilihan nama Indochina didasarkan pada kombinasi kebudayaan India dan Tiongkok Chin yang sangat kentara dalam masyarakat. Untuk pertama kali istilah disebut itu diungkapkan oleh Conrad Malte Brun tahun 1775 sampai 1826. Nah, seorang ahli geografi dan jurnalis Prancis. Di sini di dalam buku karya Abah ini ada dua pengertian sub Indochina, yaitu secara sempit dan luas. Pengertian sempit wilayah Indochina adalah wilayah atau kawasan yang sekarang menjadi 3 negara, yaitu Kamboja, Vietnam, dan Laos dan Myanmar. Yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pengertian sempit, yaitu Kamboja, Vietnam, dan Laos dikenal juga sebagai Indochina Prancis atau French Indochina atau Indochina Union. Istilah ini merujuk pada pengertian wilayah jajahan Prancis di Asia Tenggara setelah tahun 1947. Mungkin itu tinjauan umum secara singkatnya tentang teori masuknya Islam di Indochina. Mungkin langsung aja ke pembahasannya mengenai teori masuknya Islam di Indochina. Teori masuknya Islam di Indochina ini ditulis menawarkan tiga teori masuknya dan berkembangnya Islam di subkawasan Indochina. Nah, ketiga teori ini mencoba memberikan jawaban permasalahan tentang masuknya Islam di Indochina dengan perbedaan pendapatnya. Nah, yang pertama itu ada mengenai waktu masuknya agama Islam. Yang kedua itu ada tentang asal negara yang menjadi perantara atau sumber tempat pengambilan ajaran agama Islam. Nah, yang ketiga penyebaran atau pembawa agama Islam di wilayah tersebut. Nah, untuk teori Cina ini menyebutkan bahwa penyebaran Islam di Indonesia, di Indochina berasal dari pedagang-pedagang Islam yang datang dari Cina dan masuk berasal dari pedagang Islam yang datang dari Cina. Mereka terdiri daripada orang-orang Cina keturunan Persia Arab, India, suku Hun Muslim Hiu pada abad ke-11 Masehi. Dalam perkembangan adalah mazhab Syiah dan Hanafiyah. Dalam perkembangan selanjutnya, mazhab Syiah adalah terkalahkan oleh mazhab Syafi'i karena gerakan dakwah yang dilakukan oleh ulama Nusantara. Teori Melayu menyebutkan bahwa Islam di Indochina mulai para pedagang Islam yang berhijrah dari alam Melayu pada abad ke-12 Masehi dan hingga abad ke-14 Masehi. Mereka berasal dari kerajaan Melayu seperti petani Malaka, Aceh, dan Jawa. Di Indochina terlebih dahulu mereka singgah di Linggor dan Singora. Kedua daerah ini merupakan bagian dari kerajaan Melayu. Nah, di dalam bukunya karya Abah, di sini Abah mengatakan, saya berpendapat bahwa masuk dan berkembangnya Islam di Indochina itu bukan hanya disebabkan oleh orang Melayu dari Jawa, Sumatera, dan sebagainya dan semenanjung, tetapi juga oleh para pendakwah Arab menuju
Menurut J.A.B. Wilselius dalam Definition di Indochina, halaman 5 mengatakan bahwa orang-orang Arab dalam penyelesaian ke negeri-negeri tersebut telah melancarkan propaganda dengan cepat dan ketidak pun anak negeri di sana tidak menerima peraturan-peraturan mereka. Namun orang-orang Arab tersebut berhasil mempengaruhi lembaga-lembaga resmi supaya memeluk agama Islam. Sedangkan pada halaman 153 disebutkan bahwa orang-orang Islam dari Indochina atau dari Cochin Cina dan Pulau Jawa datang dari negeri yang sama, yaitu Coromandel. Nah, di dalam bukunya Abad dijelaskan bahwa dalam buku yang berjudul Essay Relating to Indochina halaman 44 sampai 45 dan 54 sampai 56 disebutkan bahwa yang membawa agama Islam di kawasan tersebut adalah keturunan Arab. Nah, dalam buku tersebut disebutkan bahwa orang Arab menyebut negara Melayu, Siam atau Muang Thai, Thailand, Indochina dengan sebutan dari negeri Raja Sap dan memakan kepulauan Indonesia dengan nama negeri Maharaja. Mungkin itu materi tentang teori masuknya Islam di Indochina yang dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.